Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Video ini merupakan video pembahasan lanjutan tentang bab pertama untuk mata pelajaran seni budaya, yaitu mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jika pada video sebelumnya kita sudah mengulas tentang pengertian menggambar, objek menggambar, komposisi menggambar, dan media menggambar, pada video ini saya akan sedikit mengulas tentang teknik menggambar, di mana kali ini kita akan khusus membicarakan tentang teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Seperti biasa, pembahasan ini mengacu pada buku paket yang sama, yaitu buku paket pelajaran seni budaya kelas 7 yang berbasis kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Jadi, sebelum kalian lebih jauh menyimak video ini, kalian bisa mempersiapkan terlebih dahulu buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya. Dan sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya ingin mengajak kalian semua untuk sejenak berdoa demi kesehatan kita, keluarga kita, dan tentunya saudara-saudara kita yang mungkin saat ini terkena musibah, yakni terpapar virus COVID-19. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, anak-anakku, seperti yang sudah disinggung di awal, kali ini kita akan sedikit mengulas tentang teknik menggambar. Ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan pada saat menggambar. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan kita gambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek yang akan kita gambar tersebut. Lalu yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian dari objek tersebut menjadi sebuah gambar yang utuh. Keempat, memberikan dimensi gelap terang, baik berupa hitam putih maupun berwarna. Dan terakhir, memberi kesan untuk latar belakang dari objek yang kita gambar tadi. Setelah mengetahui tahapan-tahapan tadi, ada satu hal yang perlu kalian ketahui, bahwasannya saat pertama kali kita menggambar, sebaiknya kita tidak perlu tergesa-gesa untuk mendapatkan hasil dari apa yang kita gambar mempunyai bentuk yang sesuai dengan objek aslinya. Kita harus berlatih dengan sabar sampai nantinya kita dengan sendirinya mengetahui dan menguasai bentuk dasar dari bagian-bagian dari objek yang digambar. Oke, selanjutnya kita lanjut ke teknik menggambar flora. Seperti yang kita ketahui, di sekitar kita banyak sekali flora atau tumbuh-tumbuhan yang memiliki beragam jenis dan bentuk. Ketika dijadikan sebagai objek gambar, banyak bagian-bagian dari tumbuhan yang dapat kita gunakan sebagai objek untuk kita gambar. Misalnya bentuk daunnya, bentuk bunganya, dan juga bentuk buahnya. Bagian-bagian tadi dapat kita gambar secara terpisah atau juga bisa kita gabungkan sebagai satu rangkaian gambar yang utuh. Jenis flora yang berbeda biasanya juga digambar dengan teknik yang berbeda. Misalnya, walaupun sama-sama jenis bunga Kamboja dan bunga mawar, ketika kita akan gambar, memerlukan teknik yang berbeda. Kenapa? Karena hal ini didasarkan pada karakteristik kelopak bunga dari kedua jenis bunga tersebut.
Sebagai contoh, di sini kita akan ulas teknik menggambar bunga Kamboja. Seperti yang bisa kalian lihat di buku paket, langkah pertama untuk menggambar bunga Kamboja adalah kita gambar terlebih dahulu bentuk lingkaran sebagai acuan untuk pola bunganya. Yang kedua, gambar kelopak bunga mengikuti garis lingkaran tadi sebagai acuan. Dan yang terakhir, warnailah gambar tersebut sesuai dengan bentuk dan warna aslinya. Berikutnya, teknik menggambar fauna. Sama seperti flora, fauna yang ada di sekitar kita juga memiliki karakteristik yang berbeda, baik itu dari jenisnya maupun dari bentuk bagian-bagiannya. Sehingga teknik yang digunakan pun akan berbeda. Ketika kita akan menggambar fauna sebagai objek, kita bisa menggambarnya mulai dari badannya, lalu ke kepalanya, lalu ke kakinya, ataupun bisa sebaliknya. Namun, untuk mempermudah, ada teknik sederhana yang bisa kalian lakukan, yaitu dengan membuat sketsa berupa bentuk-bentuk geometris, yang mana bentuk-bentuk ini kita gunakan untuk membantu dan mempermudah kita dalam menggambar fauna atau hewan. Contoh, kita akan menggambar objek berupa hewan bebek. Pertama, kita buat terlebih dahulu bentuk oval sebagai acuan untuk menggambar badannya. Lalu, tambahkan bentuk kerucut atau segitiga sebagai acuan guna menggambar leher, kepala, dan ekornya. Terakhir, dengan mengacu pada bentuk-bentuk geometris tadi, kita bisa mulai menggambar sebuah objek berupa bebek. Dari situ, kita bisa mulai memberikan arsiran atau warna pada gambar tersebut sehingga menyerupai hewan bebek aslinya. Nah, terakhir, teknik menggambar alam benda. Banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang bisa kita jadikan sebagai objek gambar, baik itu benda alam maupun benda buatan. Contohnya, batu, batang kayu, air, awan, piring, mangkuk, gelas, dan yang lainnya. Nah, menggambar alam benda juga sering disebut sebagai menggambar bentuk. Nah, pada saat menggambar bentuk, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di samping tadi beberapa tahapan untuk menggambar secara umum. Pertama, kita harus memperhatikan proporsi bentuk benda yang akan kita gambar. Kedua, komposisi dalam meletakkan benda yang akan dijadikan sebagai objek gambar. Ketiga, cahaya yang menyinari objek gambar yang nantinya akan membentuk sebuah bayangan. Keempat, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Dan yang terakhir, penggunaan latar belakang atau background. Sebagai contoh, misalnya kita akan menggambar sebuah cangkir dan tatakannya. Pertama, kita buat terlebih dahulu bentuk geometris sebagai acuan, yaitu bentuk silinder dan oval. Kedua, satukan bagian-bagian tadi sehingga membentuk sebuah objek berupa cangkir dan tatakannya. Dan yang terakhir, sempurnakan gambar tersebut menggunakan arsiran atau warna sehingga menimbulkan kesan gelap terang ataupun kesan bidang 3 dimensi. Nah, anak-anakku, mungkin hanya itu ulasan singkat tentang teknik-teknik menggambar. Mungkin kita sudah selesai membicarakan
materi tentang menggambar, mulai dari pengertiannya, objeknya, komposisinya, medianya, dan teknik menggambarnya. Selanjutnya, nanti kita akan mencoba praktik menggambar di video berikutnya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kita selalu berharap pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa belajar secara tatap muka di sekolah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.